Apa nih kemampuan Bluebird yang mesti dimiliki supaya tetap relevan dalam beberapa tahun terakhir yang akan Pak Andre push? Buat Bluebird saat ini dan seterusnya, human connections di dalam kita harus kuat. CEO kita Pak Purnomo itu selalu bilang people's first. Karena ini juga beliau lakukan pada saat menghadapi krisis 98. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara Leaders Hidden Wisdom, salah satu produk kerjasama SWA dengan Dunamis. Ini adalah podcast atau siniar yang mengupas atau menguliti pengalaman dan kebijaksanaan para CEO di Indonesia. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh Mas Tommy. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Teguh. Alhamdulillah. Tamu kita siapa sekarang, Mas Tommy? Wah, kita beruntung nih. Sore ini kita ketemu dengan Pak Adrianto Djoko Sutono. Beliau adalah Direktur Utama PT Bluebird Tbk, yang biasa kita panggil Pak Andre. Yeah. Terima kasih banyak atas waktu Pak Andre, menerima kami di kantor Pak Andre, di tengah kesibukan yang kami yakin pasti luar biasa. Terima kasih Pak Tommy, Pak Teguh, udah hadir di kantor kita nih. Ruangan saya tepatnya. Jadi meramaikan suasana nice place, ruangan. Pak. Very nice place and also productive nih kalian. Iya, Ruangan kerja ini benar-benar. Mas Tom, kita ngundang dan berkunjung ke tempat Pak Andre ini bukan tanpa alasan. Jadi Pak Andre ini adalah generasi ketiga ya Pak ya? Iya, Dari betul. keluarga Bluebird. Dan beliau memimpin di tengah disrupsi ya, luar biasa ya. Dan sepertinya malah sekarang semakin kuat gitu kan. Nah, artinya juga kita bisa melihat bahwa beliau memimpin satu perusahaan atau legacy dari keluarga, dan untuk melewati satu disrupsi ini tentunya ada strategi-strateginya. Dan pastinya biasanya itu terkait bahwa culture di perusahaan situ adalah biasanya terkait dengan satu learning organization, satu perusahaan yang mau belajar terus-menerus. Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan nih. Pak Andre, kalau lihat ke belakang gitu ya, apa yang Pak Andre dapatkan dari para pendahulu terkait dengan bagaimana memimpin perusahaan ini menjadi satu organisasi pembelajar. Karena kalau kita lihat waktu itu kan berat sekali yang dihadapin, ride hailing, kemudian digitalisasi gitu. Gimana? Ya, makasih Pak Teguh, Pak Tommy sekali lagi. Mungkin saya bisa mulai dari, kalau tadi disebut generasi pendiri ya. Generasi pendiri itu sebenarnya generasi satu dan generasi kedua bersama-sama. Jadi historically-nya, istilahnya saya nih generasi 2,5 kalau secara bisnis gitu. Karena bersama melihat langsung, bahkan di generasi saya banyak yang pada saat bergabung itu kan generasi 1 dan generasi 2 masih full on di sini ya. Jadi kita beruntung lah. Sebagian besar top management juga di sini sekarang pun juga mengalami langsung dari generasi 1, mungkin generasi 1 nggak terlalu banyak, tapi generasi 2 pasti bisa berhadapan langsung. Jadi value-value yang terutama, yang selalu paling utama itu pasti mengenai integritas dulu. Oke. Jadi kalau di hall kita nih, hall tempat kita memberikan apresiasi dan lain-lain, satu tagline-nya terus di situ, kejujuran kunci kesuksesan contohnya. Jadi it's a very heavy message, persistence on that integrity. Jadi nomor satu itu integrity ya? Iya, tapi juga kita diingatkan selalu bahwa ya integrity itu kan the way we think yang harus juga berkembang. Jadi kita dipaksa untuk selalu growth mindset. Ya. Nah, untuk growth mindset itu kita diingatkan bahwa kita selalu harus belajar, beradaptasi. Itu message yang selalu berulang, yang kita memang bukan hanya diulang disampaikan, tetapi saya sendiri semenjak bergabung aktif pun merasakan gitu ya. Jadi dulu kan saya mulai dari manajemen training ya. Boleh tahu tahun berapa tuh? Tahun 2000. Oh. Jadi waktu lulus kuliah, ini kebetulan satu alma mater sama Pak Tommy. Beda dikit ya Pak, Mas tahunnya ya. Beda cuma 15 tahun. Beda cuma 15 tahun. Jadi di habis lulus kebetulan saya sebelum ngambil master memang mau cari pengalaman kerja kan. Jadi saya masuk manajemen training, lalu setelah masuk lulus tahun depannya baru saya ngambil master. Keluar negeri, balik
bergabung lagi karena kita waktu itu lagi project besar ERP lah tahun 2003. Jadi kita lagi ganti overall ERP kita. Nah jadi tahun 2003 saja kita sudah melakukan overhaul keempat kalinya untuk ERP system. Nah apa yang saya lihat di situ, jadi memang kalau berbicara mengenai adaptasi, improvement dan lain-lain, itu di semua divisi memang terus dikejar terus gitu dari para founder seniornya udah dikejar dari teknik perbaikan bengkelnya gimana lebih efisien, gimana lebih efektif, waktunya gimana, kualitasnya gimana, pelayanannya juga dikejar juga dari sisi operasional, improvement teknologinya juga dari dulu sudah dikejar terus. Itu berulang sehingga kita otomatis selalu yang namanya konsep kalau kita kuliah continuous improvement itu di semua divisi selalu dilakukan. Nah, apa yang namanya continuous improvement selalu mencari apa yang bisa diefisiensikan dan lebih diefektifkan, lalu improvement secara tech apa, secara bisnis proses apa. Jadi keep on learning. Kalau udah berbicara itu kan jadi luas tuh. Sejauh mana kita mau melihat apa yang perlu di review, apakah industrinya, apakah customer kita bergeser, jadi kita harus stay relevan kan. How to stay relevant. Jadi dulu waktu implementasi teknologi yang kita sebut dispatching system, itu kan sudah dimulai dari tahun awal-awal perusahaan berdiri, contohnya untuk taksi. 70-an betul? Iya, pakai radio calling. Yang lain mungkin belum pakai, kita udah pakai radio calling. Bikin menara radio sendiri, seluruh daerah operasi, Jakarta, Surabaya, Bali, kita bikin semua sendiri. Lalu kan muncul mobile teknologi, kita mulai berganti tuh. Kita lihat apakah affordability-nya sudah iya apa enggak. Tapi itu tetap belajar tuh terus di tahun 90-an ya, mulai ada mobile system kan. Benar. Masih mahal kan? Ya kita keep learning istilahnya. Tapi kita siap-siap gitu ya. Siap-siap kapan bisa mengadop. Mana teknologi yang cocok buat diadop yang affordable. That's interesting ya. Itu kan berubah tuh. Dari radio lalu menggunakan radio juga tapi data sudah. Iya. Teknologinya upgrade juga. Kan zamannya pager itu kan data kan sebenarnya. Yeah. Nah, makanya kita dulu tuh punya tuh ada screen yang bisa kirim data teks. Iya, betul. Padahal masih pakai radio. Baru kita berubah lagi ke termasuk BlackBerry aplikasi pernah ngalamin. untuk pemesanan. Kalau saya perhatikan berarti DNA-nya itu memang terus belajar dan artinya sebelum perubahan itu datang memeluk perubahan lebih dulu gitu ya. Itu kita berusaha, tapi kita kan juga manusia biasa, nggak mungkin selalu nomor satu kan. Karena nomor satu itu ya bukan targetnya. Targetnya adalah kita belajar dengan cepat apa yang kita bisa adaptasi dan kita desain kapan kita akan adoptnya. Contoh lainnya pada saat ini kalau di luar sistem dispatching ya, karena kita kan juga move tadi dari saya bilang dari data radio ke data mobile data lah ya. Makanya kita sekarang udah full aplikasi, juga pakai driver app, semuanya pakai cloud dan lain-lain. Tapi juga ada satu sisi contoh penerapan EV. Kita mulai studinya 2017. Pada 2017. 8 tahun lalu. Ya, 2017 kita mulai studinya. Kebetulan saya kepala proyeknya. Jadi melakukan riset sendiri, R&D pada saat itu bayangkan sangat limited jumlahnya yang bisa kita studi, kendaraan, jenisnya, siapa yang sudah mulai EV gitu ya, 2017. Jadi dari limitasi itu, tapi saya pikir memang selalu dilakukan oleh Bluebird sih dari dulu. Tadi kan berganti sistem itu kan by research juga. Belajar ke Australia lah, belajar ke Jepang lah, belajar ke apa, mana dispatching system yang paling baru. Nah ini kan juga sama, kita melakukan hal yang sama. 2017 melakukan research, 2018 dari board say okay, let's move to implement tahap R&D gitu ya. Makanya 2019 kita sudah launching electric vehicle sebagai taksi. Jadi prosesnya begitu. Sebagai R&D ya. Iya, menarik. Tapi dimulai. Supaya kita bisa belajar end to end. Intinya pada saat itu baru nyampe di sana. Memang akhirnya kebetulan menjadi pioneer. Betul. Perusahaan pertama yang menerapkan electric vehicle fleets ya, apalagi dalam bentuk taksi. Betul. Jadi kita cukup jadi narasumber. Kita think tank bersama pemerintah juga pada saat itu mendeploy
memetakan misalnya SPKLU-nya di mana, kita lihat kita pergerakannya akan seperti ini dan lainnya, kita tambah unitnya dan lain-lain. Jadi memang bagian dari R&D itu. Sehingga kita sekarang sudah lebih firm when and what-nya untuk kita accelerate implementations EV contohnya. Jadi bukannya kita enggak, kita Ini adaptasi yang antisipatif ya, artinya long term dipersiapkan. Mungkin yang kita bagus untuk tahu ya Pak Andre, COVID itu kan datang tanpa ada sign, ada apa, gitu ya, dan itu kan de facto all of your competitor gone. It should be something ya yang membuat Bluebird itu bukan sekedar survive, tapi menurut saya itu titik balik yang luar biasa. Boleh cerita nggak sih kira-kira suasana pada waktu itu, kemudian keputusan-keputusan apa yang diambil sehingga membuat Bluebird sampai saat ini, Pak Andre? Iya, waktu itu saya belum jadi CEO ya. Tapi kan ya kita direksi ini di Bluebird ini kan CEO dan non CEO itu kan sebenarnya semua satu tim. Kita selalu percaya bahwa ya nggak bisa one man show gitu ya. Betul. Karena saya juga percaya nggak mungkin setiap orang tuh selalu benar atau selalu salah. Jadi kita harus memperkaya dengan skill set masing-masing yang fokus di bidangnya. Tapi anyway, pada waktu itu saya masih Director Operations, memang Director Tax sih kalau nggak salah masih pada zaman itu, karena kita mengalami restructuring beberapa tahapan. Saya pikir COVID itu jangan sampai pernah ada lagi lah gitu ya. Saya pikir itu masa paling sulit yang hampir dirasakan semua orang pada saat bersamaan lah kira-kira gitu ya. Kalau tadi sebut right hill yang kena hanya beberapa gitu. Saya kira ada dua hal yang memang kalau di review ya kenapanya, karena kita cukup konservatif sebenarnya. Pada saat itu 2019 itu kita sedang recovery dari disruptions-nya right hill. Jadi kita mulai ngelihat melandai, tarif-tarifnya mulai pada naik, betul. Teknologi kita sudah diterima gitu ya. Kita launchurkan My Bluebird kan di relaunch ya di 2016, 2017 ya masih standar lah ya. Habis itu kita setiap sekian lama kita update, rilis perbaiki, baru mulai diterima. Jadi induction-nya mulai lebih terasa. Makanya kita bilang itu, bahkan kita mulai akuisisi company juga 2019. Kita baru ganti seluruh sistem. Yang tadi yang layar kecil itu menjadi touchscreen, yang sekarang itu kan 2019 juga. Sebelum COVID berarti? Persis sebelum COVID. Right before ya. Persis right before. Jadi 2017 kita banyak melakukan improvement, termasuk membuat planning R&D EV. Secara paralel juga kita mengganti overall sistem kita karena sudah tidak relevan dengan the way market change. Jadi kita harus punya teknologi yang ada di taksi kita itu. Pada saat itu kita pikirnya taksi dulu, baru yang lain. Itu lebih agile. Nggak bisa lagi mengandalkan sistem yang lama. Makanya 2017 juga kita redesign semua. 2018 kita finalize. 2019 tuh 1 tahun kita baru investasi ratusan miliar untuk mengganti langsung sistemnya. Wow. Jadi benar-benar kita kena pukulan telak itu tahun 2020. Berat. Telak sekali. Ratusan miliar kita baru invest in one go. Baru selesai 2019, 2020. But that's a good side. Ada good side-nya. Karena kita punya teknologi itu, kita punya capability untuk lebih agile, untuk lebih lincah. Karena ada istilah PPKM ya. Iya. PPKM. Pembatasan mobilitas kan. Ya. Kegiatan masyarakat ya. Tapi ternyata kan bukan hanya kita yang dibatasin. Semua gara-gara pembatasan itu, semua toko kebutuhan nggak punya delivery system, restoran-restoran juga nggak punya delivery system. Jadi kita pada saat itu malah jadi connect dengan F&B dengan tadi sistem yang baru kita implement itu, jadi bisa kita switch menjadi melayani antar barang. Iya. Dan sistem kita tidak hanya dengan HP. Jadi semuanya kita switch setelah PPKM pertengahan 2020, akhir Mei awal Jun itu kita sudah launch. Kita collaborate dengan beberapa korporasi. Jadi itu lagi. Memang kalau ditanya suasananya tahun 2020 mungkin sama seperti sebagian besar yang lain, kita merasa kita masuk terowongan tapi belum melihat
ujungnya di mana kan? Iya. Iya, betul. Kalau disruption yang lain atau competition landscape yang lain itu kita masih bisa get the feel ujung tunnelnya itu di mana. Di mana akan ada terang itu kira-kira masih bisa ngelihat gitu ya. Runway-nya mereka penetrate the market dengan promotions dan lain-lain kan ada ujungnya. Iya. Kalau ini kita sama-sama nggak ada yang tahu ujungnya. Jadi sangat berat sih memang. Jadi kalau boleh dibandingkan disrupsi digital dengan ride hail itu dan COVID lebih berat. Jauh. Nggak bisa dibandingkan kalau kita. Nggak bisa Artinya, dibandingkan. Untuk antisipasi bahwa waktu itu kan sempat bilang, wah ini kedatangan yang ride hailing ini merepotkan pemain-pemain itu. Tapi waktu itu Bluebird bisa melihat bahwa ini kita harus begini, ujungnya seperti ini gitu ya. Kita melihat itu sih. Karena ya kita tahu what's their competitive advantage, which is sudah pasti teknologinya, platformnya, ya kemampuan finansial untuk penetrasi market kan. Tapi kan yang ketiga ini pasti ada ujungnya. Ini faktor ketiga ini contohnya kita nggak mungkin punya. Dan kita tidak memilih raise fund untuk punya juga. Tapi kita memilih, oke, teknologi kita bisa adopt kok. We know how to do it. Mungkin tahapnya masih beginning, tapi kita lakukan itu. Tinggal kita perbaiki sehingga kita dengarkan customer apa yang kurang, apa yang mereka ingin dan lain-lain. Sehingga My Bluebird Apps itu kan sekarang versi 6.21. Jadi udah dari yang pertama di relaunch sampai sekarang udah selalu ada updates. Kita merasa tahu akan ada ujungnya, gitu ya. Dan kita melakukan hal-hal yang juga strategically karena aktivitasnya masih ada kan, aktivitas mobilitas kan masih ada. Itu juga yang kita lihat. Kita bisa belajar karena ada kompetitor, kita bisa belajar. Kenapa kok mereka dipilih contohnya? And any kompetitor, kita selalu belajar. Di previous sebelum ada retail pun ada bisnis model yang berbeda dengan Bluebird. Kita juga belajar dari perusahaan itu. Kenapa kok mereka bisa berkembang dengan bisnis modelnya? Lalu kita coba modify dan adaptasikan di kita juga. Hal yang sama kita lakukan di sini. Bukan hanya teknologi, light asset modelnya pun kita pelajarin. Oh, apakah benar dengan light asset model seperti itu membuat competitive advantage yang signifikan? Iya dan tidak ternyata buat kita pilihannya. Karena di Bluebird kita melihat quality is also our justru value proposition nomor 1 nih. Bukan tarif kan. Jadi hal pertama yang kita revisit pada saat itu adalah pada saat disruption itu justru melihat apakah value proposition layanan kita itu memang significantly jauh lebih bagus dibandingkan yang lain. Jadi selalu kalau kompetitor kita ngeliat itu dulu. Lebih konsisten apa tidak. Baru kita ngeliat yang lain-lain, teknologinya, value proposition, pricingnya, apakah kita memang terlalu jauh, apakah kita yang perlu lebih efisien. Itu jadi part. COVID juga demikian. Cuma bedanya kan bukan hanya kita yang terdisrupsi, jadi Semuanya kena. paling nggak masih banyak temennya, hampir seluruh dunia. Iya. Tapi tadi Pak Andi menyebutkan ya, jadi ada sebuah situasi di mana even we cannot predict lah, the end of the tunnel itu kan seperti apa. Pada saat COVID ya? Iya, berarti kan feeling saya itu trust ya kuncinya. Iya. Antar manajemen dan sebagainya. Karena ini kan di banyak perusahaan jadi crack, gara-gara trustnya hilang. Katanya orang bilang kalau dengan Tuhan iman, sama kita manusia ya trust. Dan saya dengar dari beberapa, I'm the user of Bluebird dari tahun 90 waktu dari mulai di Bank Niaga ya. Saya suka nanya sama pengemudi, what make you stay during that period yang, tapi mereka mengatakan bahwa manajemen itu mempercayai kami loh. Manajemen itu ngambil langkah-langkah yang berbeda dengan provider yang lain. Boleh cerita nggak sama kita, Pak Andre? Itu karena itu menurut saya sangat menjadi pembeda yang luar biasa loh. Satu yang saya ingat di setiap rapat yang cukup mencekam itu karena melihat angkanya drop luar biasa. Dan investasinya juga luar biasa. Dan kita baru investasi banyak. Satu yang saya ingat selalu CEO kita Pak Purnomo itu selalu bilang people's first. Karena ini juga beliau lakukan pada saat menghadapi krisis 98. People's first. So the mass has to survive first, baru yang di belakang. Jadi policy-policy yang kita ambil, kita melihat bahwa siapapun yang masih mau narik nih, mau di jalan.
Kita akan coba ya bikin makan bersama di pool kita. Jadi kita punya program contohnya kesehatan nih. Kesehatan itu kan gratis buat pengemudi. Sebelum ada BPJS, ya udah ada BPJS tapi kita punya jaringan sendiri. Sudah terlanjur punya nih kita. Karena tahun 98 setelah krisis kita membuat 2 program, beasiswa dan kesehatan gratis. Kesehatan, ya. Ini berjalan dan during krisis kemarin COVID pun dua-duanya tetap kita lanjutkan walaupun perusahaan dari sisi negatif ya. 2020 pertama kali saya ngelihat Bluebird TBK itu negatif sebenarnya. Exactly. Di tahun itu 2020. Jadi tapi itu tetap kita jalankan, fasilitas kesehatan gratis tetap kita jalankan, beasiswa buat putra putrinya juga kita tetap jalankan. Jadi itu yang Pak Purnomo selalu bilang people's first. Apa yang diperlukan untuk mass kita jalankan duluan tetap. Yang lainnya baru kita efisiensikan, kita efektifkan gitu. Jadi ya bergantian tuh mulai dari yang family gajinya 0, gitu kan. Yang manajemen nanti cut-nya Lebih proporsional. Semakin ke bawah semakin nggak di-cut gitu. Atau ya di-cut juga karena yang pas PPKM pertama kan kita nggak tahu. Kita belajar juga tuh di pertama penutupan terus naik pelan-pelan naik lagi. Oh naiknya segini, ditutup jatuhnya nggak terlalu dalam. Begitu yang kedua, nah kita udah punya learning. Learning patterns-nya kan. Oke, sekarang kita punya patterns-nya. Setiap kali ditutup jatuhnya nggak sedalam yang sebelumnya dan naiknya lebih tinggi. Itu yang kedua kita sudah bisa decide. Jadi Q3 atau Q4 tuh yang kedua kan ditutup kan. Blok sekali lagi. Kan April pertama kali lalu ditutup lagi. Di Q3 kalau nggak salah. Jadi kita udah learn tuh. Oke, kelihatan ini akan ada penutupan ketiga. Jadi kita udah bisa kira-kira. Learning, oke, so our capacity di sini nih. Nah, baru tuh kita bisa ngelihat nafas kita sepanjang apa. Cash reserve kita akhirnya yang darinya sangat mencekam, kita bisa ngelihat, oke, cukup untuk sekian lama. Nah, itu proses negosiasi dengan ya kreditur, suppliers baru mulai kita perbaiki, itu begitu yang kedua. Jadi memang semua ada tahapan nih, tapi pertama pasti freeze dulu karena kita benar-benar blank. Dan nggak ada comparison untuk belajar juga di luar negeri. Semuanya baru belajar di tahun 2020. Cuma kita berusaha cepat belajar melihat pattern sih. Karena kebetulan data kita ngomong soal cut, ini kita terpaksa harus di stop dulu nih Pak. Kita harus break sebentar, pemirsa jangan kemana-mana karena akan ada yang lewat setelah yang berikut ini. Pemirsa, kita kembali ke diskusi yang sangat menarik. Pak Andre menyebut people first ya. Itu is a simple word dan di beberapa perusahaan mungkin jadi jargon. Tapi di Bluebird itu hidup. Saya customer Bluebird ya. Tiap kali nanya sama driver bilang, what make you stay during the pandemic? Terus pertanyaan jadi menarik, katanya Pak Andre ngejawab people first. Artinya perusahaan men-treat para pengemudi itu sebagai prioritas utama. Yang menarik adalah driver itu melanjutkan value itu kepada penumpang. Yang suka jadi cerita legend kan, ya si itu sih lebih murah ya. Coba lihat aja tuh di airport, turunin koper sendiri. Kita kan, apalagi kalau perempuan tahu pasti jadi ada sense of service. Boleh cerita nggak nih Pak Andri? Karena ini kan sekarang armadanya demikian besar, new generation of driver is coming, mungkin value-nya beda. Apa yang dilakukan secara, saya yakin ada sebuah proses yang masif, yang terus-menerus yang membuat pada akhirnya kebentuk nih budaya pelayanan yang luar biasa ini. Banyak berbagai aspek ya yang mempengaruhi itu. Pertama, yang konsisten selalu harus dilakukan adalah bagaimana proses selections-nya. Justru karena kita tahu kita juga manusia dan semuanya manusia yang kita rekrut adalah nggak mungkin sempurna.
maka kita harus selalu paling diligent dengan prosesnya. Jadi kita tahu walaupun proses sudah dilakukan, masih harus dirievaluasi lagi. Jadi dari selections itu biasanya, walaupun kita punya kebutuhan growth, tapi prosesnya nggak boleh lewat. Gitu. Karena di proses reevaluasi berikutnya, kalau kita tahu itu dilewati, disengaja dilulus-lulusin gitu ya, pelamar untuk jadi pengemudi disengaja dilulusin, kita udah punya matriksnya nih. Ini berarti ada yang lolos nih, karena jumlah yang kita pada saat reevaluasi periode berikutnya, banyak yang ternyata gagal. As simple as karena kita punya centralized training center juga kan. Jadi di situ kita selection ulang, bener nggak nih yang baru direkrut nih? Behaviornya bener nggak, sikapnya bener nggak? Itu reevaluasi pertama. Nanti ada periode training berikutnya dan feedback dari customer. Banyak hal yang langsung selalu dimonitoring dengan lebih ketat dan konsisten. Itu pertama. Tapi memang bagaimana kita tadi kan generasi kan berubah, zaman berubah. Betul, Pak. Yang berubah kan zamannya, tetapi prosesnya kan tetap sama. Medianya yang berubah. Kalau dulu hanya bicara pakai papan tulis, sekarang beberapa training itu kita dorong melalui driver apps juga. Iya, betul. Contohnya, Betul. kuesioner kita jalankan digital juga. Jadi bahan-bahan training apa yang standar layanan tadi, membukakan pintu, membantu turunkan barang, itu hal yang terus repetitif sebenarnya harus dilakukan. Kita nggak bisa yakin bahwa 100% masih melakukan, tapi kita harus berusaha 99,9% Iya. paling konsisten, gitu, Betul. dibandingkan yang lain. Itu yang kita coba capai. Dan tadi memang people first itu sangat kuat di kita, karena founder juga selalu bilang, almarhumah pendiri, Ibu Joko Sutono, generasi kedua juga almarhum Pak Chandra, termasuk Pak Pur, selalu mengingatkan people first itu harus selalu dipikirkan. Artinya adalah karena tadi teknologi banyak yang bisa buat. Investasi kendaraan kita bisa lihat dengan gampangnya suatu perusahaan punya tiba-tiba aset banyak. Tapi how do we sustain our value propositions adalah melalui humannya yang mendeliver the service kepada customer. Which is buat kasusnya Bluebird, ya baik di taksi, di rental car, di bus, itu kan people-nya, mostly the drivers-nya, para pengemudinya. Jadi itu yang kita fokuskan terus, ya harus memang fokus di pengembangan konsistensi dari service delivery human-nya. Yang lainnya bisa diinvest dan bisa dibuat. Jadi produk bisa dibeli ya, teknologi bisa dibeli, tapi orang nggak bisa dibeli. Harus dibuild. Harus di-develop. Harus dibuild. Karena hakikat Bluebird itu sebenarnya services ya. Iya, yang kita jual servicesnya. Kompetitor kita dari dulu bisa punya mobil yang sama atau punya mobil lebih bagus, bahkan punya mobil lebih baru teknologinya, tapi bukan berarti hanya berhenti di situ kan. Kita yakini produk, teknologi dan people-nya melengkapi semuanya sehingga menjadi satu value propositions yang lengkap. Iya, Pak Andre, ini kan menarik begini. Selepas COVID gitu ya, kalau saya perhatikan tuh di jalanan Bluebird udah kayak nggak ada pesaing. Tapi tiba-tiba muncul nih pemain baru dari luar juga kan gitu. Itu gimana Bluebird untuk menghadapi katakan seperti itu? Apakah tetap melihat bahwa ya ini sesuatu yang biasa, kita tetap akan mengutamakan tadi servicesnya, atau ada kegamangan juga seperti waktu ride hailing awal-awal muncul? Yang pasti kita selalu harus belajar melihat apa value proposition kompetitor kita sih. Itu aja kembali ke sana. Kalau kebetulan kompetitor ini punya produk dengan mudah bisa didapatkan ya kita kan bukan hanya ngomongin produk. So kita look back bagaimana service kita jadi tetap malah lebih baik lagi dipicu dengan adanya kompetitor. Kan bukan kompetitor pertama yang kita hadapi. Selama 53 tahun bahkan saya masih SD juga, saya sudah tahu siapa kompetitor ya kan. Waktu masih kecil pulang sekolah jalan ke kantor. Kita Sabtu Minggu ya ngikut bapak kan keliling kantor juga. Jadi more or less denger lah ya. Kita generasi ketiga kan rata-rata berkembang tumbuh bersama generasi kedua dapat insights terus ya. Tahun 90-an kita mulai aktif, mulai dengar. Jadi saya mengalami mendengar bagaimana menghadapi di kompetitor
landscape sebelumnya, selalu belajar kenapa mereka punya value proposition yang seperti apa dan bagaimana kita juga bisa adopt kalau memang perlu kita adopt. Sama seperti retail juga sama metodenya, kita lihat mereka apa, yang terbaru pun juga kita lihat value proposition mereka apa dan apa yang perlu kita perbaiki di kita atau kita adopt ataupun ya kita perkuat value proposition kita yang sudah existing sih. Saya pikir itu selalu akan menjadi positif kalau di kita untuk mereview kembali hal-hal yang perlu kita improve. Sebelum ke Mas Tommy, saya tertarik kalau kita ke belakang kan waktu itu orang ramai, wah Bluebird akhirnya berkompetisi nih dengan para Red Hat gitu ya. Itu kalau sedikit boleh mungkin bercerita gitu, keputusan seperti itu dasarnya apa sih? Saya pikir waktu itu mau hantam habis-habisan aja gitu kan kalau. Iya. Memang bukan keputusan yang sederhana ya, atau biasanya nggak banyak yang berpikir untuk bisa collaborate sama kompetitor. Tetapi kalau saya review kembali, itu kan pada saat itu memang ada juga persepsi bahwa kita ini nggak punya teknologi, gagap teknologi dan lain-lain. Jadi kita perlu buktikan juga bahwa kita ini sebenarnya ya bahkan kita sudah punya kan platformnya pada saat itu. Jadi bukannya belum punya. Tapi perceptions juga berbeda ya. Kedua, kemampuan mereka penetrasi memang jauh lebih hebat gitu dengan dana untuk penetrasi the market juga kan. Jadi saya pikir pada saat itu kita harus membuka apakah dengan kompetitor yang mana kita punya mutual beneficial agreement gitu. Karena bukan hanya Bluebird yang kerjasama waktu itu, ada juga perusahaan lain yang kerjasama tapi kan nggak berhasil. Mungkin itu juga salah satu yang makanya tidak dengan mudah cepat kita lakukan karena mutual understanding bagaimana saling memberikan benefit kepada kedua pihak itu lebih sulit didapatkan antara kompetitor dibandingkan dengan ya customer dengan vendor. Itu kan customer dengan supplier lah contohnya. Customer supplier kan lebih jelas. Kalau saya jual mobil, customer beli mobil apa enggak? Kalau kita memberikan layanan taksi, customernya perlu layanan taksi apa enggak? Itu kan udah jelas kalau antara yang sifatnya jual dan beli gitu ya. Tapi kan kalau antar kompetitor harus ditemukan apa yang mereka perlu benefitkan dari kita dan apa yang ya. Iya, complementary kan. Complementary, benar. Ada yang complementary. Dan saya pikir bukan hanya di sini, tapi yang lainnya juga mungkin bisa melihat bagaimana saling complementary. Tapi saya ngeliatnya di situ ada abundance mentality, kebesaran. Kan ini bisnis sometimes ada unsur ego dan emosional, tapi ini benar-benar purely profesional, diukur, dan saya yakin ada kalkulasi-kalkulasi yang sangat presisi ya untuk melakukan itu. Tapi at the end of the day kan toh juga Bluebird punya aplikasi sendiri yang sangat, menurut saya sangat reliable ya. Itu mungkin terkait ya dengan strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Boleh share nggak sama sekalian cerita mengenai in today's time ini kan Bluebird tuh kalau saya bilang diposisikan sebagai juara bertahan ya. Juara bertahan itu basically best of the best ya. Yang lain ada kompetitor tapi at the nggak par lah kualitinya lah. Jagonya bertahan dong kalau juara bertahan. Bagaimana ini memotivasi diri, menemukan ini kan different ball game at least in the last 3 years lah. Bluebird di depan menjadi juara bertahan, bagaimana bergerak in advance, menemukan hal-hal yang baru sehingga pada akhirnya jarak dengan pesaing itu tetap jauh, nggak tiba-tiba ada yang mendekat, Pandri. Ya, banyak hal memang benar tadi kalau Pak menyinggung mengenai apa sih yang dilakukan. Concurrently banyak yang kita lakukan secara paralel sebenarnya. Jadi pada saat disruptions besar itu pasti kita melakukan review ulang our strategy. What's the short term strategy apa, mid term strategy apa, long term strategy apa. Seperti sekarang sebenarnya kita sudah melayout gambaran besar sampai 2030 kan. Kalau kita merelook, after this pandemic, so
what's the journey next gitu for the next 5 years. Jadi kita kemarin udah buat roadmap lagi sebenarnya untuk menuju 2030 seperti apa dengan segala macam kemungkinannya. Berarti itu medium term, long termnya bahkan nggak pakai angka, cuma pakai note saja. Ini gitu. Tapi yang short termnya kan dilakukan terus. Betul. Apa yang kita lakukan? Diversifikasi usaha contohnya. Kalau dulu diversifikasi regional, sekarang diversifikasi usaha. Itu diperkaya lah ya. Nah, makanya 2019 kita akuisisi company, kita membuat joint venture baru. Jadi membuat suatu divisi baru yang menjadi growth engine-nya juga gitu tambahan. Waktu IPO dulu kan 90% revenue proposition dari taksi. Sekarang less than 70%. Wow, udah bergeser ya? Udah bergeser. Itu terhitung udah termasuk, artinya udah sebelumnya memang udah ditargetkan begitu? Iya. Lebih cepat didapat? Sedikit lebih cepat. Tapi belum pada tahap, karena kan terganggu COVID sebenarnya. Betul. Terganggu atau terbantu ya dua-duanya, pokoknya menyebabkan kita meriset semua kan di tahun 2020. 2021 terbentuk seperti apa, 2022 ya kita lanjutkan plan yang kita jalankan. Jadi taksi walaupun berkembang terus, tapi kita juga tetap fokuskan di divisi yang lain untuk growth-nya lebih tinggi karena market share masih lebih kecil, karena divisinya baru, ya from zero to hero gitu kan ya istilahnya dalam tanda kutip. Dari nggak ada tiba-tiba ada ya kan growth-nya pasti tinggi. Jadi hal itu yang kita memang sudah canangkan di medium strategic term kita lanjutkan. Kita mengekspor juga hal yang lain ya for the next 5 years growth kita mau ngapain lagi. Jadi kita mulai lagi di tahun ini meriset setelah kita sudah bisa menggrowthkan yang selain taksi ya, jadi rental bus itu kita growing, apa yang mau kita lakukan untuk the next 5 years lagi gitu. Jadi kalau 2030 tuh nanti kira-kira komposisinya gimana, Pak Andre? Mungkin pemirsa pengen. Ya kita sampai dengan sekarang masih melihat selain taksi base-nya masih lebih growth. Jadi tapi taksi bukannya nggak growth ya. Hanya kita lebih hati-hati tadi. Kita mau tetap meyakinkan over quality lebih penting dibandingkan kuantitinya. Jadi karena sudah besar, kita mau nambah 10%, itu kan berarti nambah 10.000 tuh. Bahkan kalau sekarang namanya 16.000 lah gitu ya. 16.000 jadi nambah 1.600. 1.600 buat kita is very delicate number. Bisa nggak kita push ke 2.000? Tapi kalau bisa mungkin 2.500 terlalu banyak. Jadi hal-hal itu banyak yang menjadi pertimbangan juga untuk menentukan growth-nya. Bukannya market yang nggak ada contohnya. Karena justru udah gede angkanya dan service itu lebih penting buat kita dibandingkan menambahkan tadi yang extra quantity ya. Iya. Pak Andri, seberapa Pak Andri ngelihat bahwa at the end of the day ini pola persaingan itu udah bukan corporate ke corporate tapi ekosistem. Ya. Tadi kan dengan development bisnis yang related itu kan lagi ngebangun ekosistem di mana nanti akan ada efisiensi, sinergi yang luar biasa dan at the end of the day jadi entry barrier nih buat kompetitor yang single fighter ini. Iya. Gimana Pak dengar ini Pak? Saya pikir kalau itu terjadi ya akan bagus juga buat semua pihak kali ya. Karena kan terjadi efisiensi di berbagai tempat contohnya. Betul. Penggabungan ya Bluebird sendiri kan juga pernah berkembang dengan melakukan akuisisi yang cukup agresif di tahun 2000. Iya, betul. Growth kita pasca kalau tadi bilang recovery pasca pandemik, ya recovery kita pasca 98 2000 juga cukup agresif sebenarnya. Kita banyak kali lakukan akuisisi pada saat itu. Konsolidasi merupakan suatu yang wajar dan dilakukan oleh semua pemain di industri sih. Iya sih. Nah mungkin saya punya dengan bentuk competition tadi pun kita kan melakukan itu konsolidasi. Itu menarik banget sih. Jadi pilihan-pilihan untuk melakukan corporate action itu berpengaruh kepada future dari perusahaan. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir bahwa tadi Pak Andri menjelaskan bahwa ada suasana tim yang sangat kuat di manajemen. But de facto ya secara hukum you are the number one. Apa yang berbeda ya Pak Andri? Become the number one sama just become the team
Manajemen. Pertanyaan sulit ini. Ya, at the end angin itu paling kencang di tempat paling tinggi sih. Exactly. So at the end ya memang tim sangat proaktif. Ya, tetapi dalam tanda konsep sederhananya, Dekom kan nanyanya ke Your name is just your name gitu sebagai apa direktur utama kan. Ya, saya sih banyak belajar ya semenjak jadi puncak pimpinan. Memang tetap ada bedanya sih. Semuanya lebih kompleks. Semuanya yang saya coba exercise selalu adalah bagaimana bisa ambidextrous terhadap berbagai divisi yang berbicara saat itu. Karena topi yang dipakai harus bisa merelate terhadap divisi yang sedang diskusi. Iya. Atau itu baru departemen, belum divisi jenis layanannya. Ini kan beda-beda. Juga bagaimana bisa memperkaya diskusi dengan view yang lebih broad contohnya, tetapi tidak melupakan detailnya. Saya pikir itu challenge yang saya hadapi dan saya coba belajar terus untuk melakukannya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Karena saya percaya continuous improvement itu incremental. Kita mau berharap improvement itu besar, cepat. Kalau kita tidak konsisten melakukan improvement secara incremental, saya merasa tidak siap untuk bisa lompat gitu kasarnya. Jadi itu yang saya taruh terus di mindset saya dan tim, bahwa we have to have a small wins wherever it is. That's the small improvement. Dari small improvement, kalau kita tahu arahnya ke sana, it will pile up to a big improvement kalau kita compile dalam waktu 6 bulan apalagi setahun. Jadi mindset itu yang saya pikir itu juga, makanya kerja sama tim itu selain fokus kepada detail small improvement tadi jangka pendek, tapi jangka menengah, jangka panjangnya kita harus lihat terus. Directionnya masih benar nggak, searah nggak, value-nya sesuai nggak, kita mau membuat suatu fitur contohnya, is it sesuai nggak dengan customer kita, relevan nggak? Yang pertama dulu kalau kita mau ngembangkan sesuatu, relevan nggak dengan customer kita? Itu kan selalu menjadi tanda tanya yang tadi serba tidak pasti sebenarnya. Di data yang sekarang ini, kebetulan karena kita juga memang sudah ya punya teknologi, mempunyai banyak data, jadi customer behavior ini segala macam itu kan kita kelola. Di dalam kita melihat movementnya, behaviornya, perubahannya, itu menjadi suatu yang memperkaya decision making di Bluebird sih sebenarnya. Tadi karena pegang data ya, potret customer-nya Bluebird itu yang gede generasi apa sih kalau ada cluster-cluster, kemudian ada preferensi yang berubah nggak Pak Andre? Dari generasi-generasi, tentu kan yang zaman dulu ngomonginnya udahlah pakai Bluebird aja udah pasti aman lah. Itu menjadi faktor yang karyawati gitu mulai jam 9 pakai Bluebird, udah tidur sampai ke rumah gitu. Nah sekarang ini apa nih? Apa kan generasi ini generasi yang apa ya, pengen inovasi, pengen sesuatu yang cool gitu. Ada nggak sih dampak dari preferensi ini, Pak Andre? Pasti ada di setiap generasi, setiap periode sebenarnya kalau kita melihatnya ya. Setiap periode itu memang generasinya beralih. Kan dulu dari generasi kolonial ke milenial kan. Ke X dulu ya. Ke X dulu. Y ke X ke milenial dan selanjutnya itu kan di periode tahun tertentu. Jadi memang selalu terjadi pergeseran. Betul. Behavior, relevansi, nice to have-nya, mandatory to have-nya, semua itu berubah. Betul. Kalau dulu ya masalah telepon itu cukup, buktinya sekarang nggak cukup. Bisa pakai website juga mungkin mau. Dulu kan sempat pakai website, tapi kan hilang langsung ke mobile. Sekarang mobile apps ada juga WhatsApp app reservations kan? Iya betul. Kalau dulu orang maunya nelfon, sekarang nggak mau ditelepon. Iya betul. Mendingan chat aja deh, gitu ya. Betul. Buat saya kalau chat saya bisa pilih kapan saya respon kan dibandingkan. Jadi behavior itu berubah. Betul. Memang terhadap tadi generasi mana yang lebih tendensi ke sana. Betul. Tapi bukan berarti generasi Z contohnya nggak ada yang pesen call center.
Kita lakukan survei, ternyata Gen Z aja ada yang masih menggunakan call center. Wow, that's interesting. Menarik. Nggak pakai apps, kenapa? Ya karena Bluebird ada di depan mata. Very interesting. Di tempat saya biasa beraktivitas, saya hampir selalu bisa melihat Bluebird. Jadi buat apa saya pakai apps katanya? Betul. Jadi ada tetap segmen-segmen yang seperti itu, makanya di Bluebird itu kita memperluas options to access. Iya, iya, iya. Kalau dulu istilahnya ya ada di mana-mana, ada di mall, ada di hotel, ada di airport, ada di stasiun, ada di kantor, ada di perumahan. Ya sekarang ada di call center, bisa didapatkan melalui call center kalau mau pesan nih ya. Call center, aplikasi, WhatsApp reservations, tadi platform-platform kolaborasi gitu. Iya. Kita memilih multi channel itu menjadi memang strategi yang dulu analog atau offline. Sekarang online pun kita memilih untuk multi channel. Iya. Nah itu yang membuat kita relevansi tadi, kalau pertanyaan di generasi, semuanya spektrumnya ada. Kita menambahkan fitur juga di situ supaya lebih relevan terhadap ya mungkin segmen tertentu istilahnya ya. Kalau weekend dengan weekdays, behaviornya juga berubah. Benar. Bukan hanya pakai aru, kita ada fixed price contohnya. Itu kan didikte oleh customer. Industrinya berubah. Kalau dulu pakai Argo sudah cukup terpercaya. Kalau sekarang ya gue mau terpercaya dan pasti. Iya. Kalau tiba-tiba ada macet ya fixed price gitu ya. Iya. Kalau salah predikan salah aplikasi. Iya, betul. Pak Andre, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing karena keterbatasan waktu. Sebagai leader, tentunya ada tadi kan permintaan, dan saya tadi nangkep soal kata belajar, relevan. Apa nih kemampuan Bluebird yang mesti dimiliki supaya tetap relevan dalam beberapa tahun terakhir yang akan Pak Andre push? Human connection yang pertama paling penting. Kita terus mendrive bagaimana sebanyak mungkin kita itu relate each other di dalamnya dulu. Iya. Founder kita selalu bilang only happy people can deliver happiness. And make the customer happy. And make the customer happy. Only happy people can deliver happiness. Dan make customer happy. Yes, can make customer happy. Kalau Dia udah, nah karena kita tahu nggak mungkin semua bisa happy all the time, makanya tadi kalau ditanya yang paling penting apa buat Bluebird saat ini dan seterusnya, human connections di dalam kita harus kuat. Gila ya itu. That's great. Yang lain itu faktor pendukung. Beli mobil baru faktor pendukung, perawatannya faktor pendukung, teknologinya faktor pendukung. Itu mendukung bagaimana supaya ya the faktor happiness itu lebih kuat. Bagaimana manajemen bisa membantu frontliners, bisa mensupport mereka supaya bisa melayani. Itu kan yang nomor satu tetap di kita. Interesting. Tapi kita dibatasi waktu. Tapi menurut saya message ini menginspirasi ya Mas Don. Seperti biasa Mas, sebelum ditutup tolong kasih take away-nya nih sebagai pakar leadership. Ya, saya belajar ada similarity mungkin Pak Andre di dunia ini, bahkan di dunia ini kalau kita ngomong perusahaan penerbangan, paling majority pesawatnya cuma 2. Kalau nggak Boeing, Airbus. Yang lain mungkin di bawah 20%. Tapi dengan armada yang sama, ada perusahaan yang untung besar dan tumbuh besar, ada yang stagnan, ada yang bangkrut. Faktor pembedanya kan the people. Gimana Singapore Girl, apapun lah. Servis-servis itu yang pada akhirnya menjadi pembeda ketika orang khawatir dengan AI dan sebagainya, itu semua kan bisa diinjek di pesawatnya. Tapi at the end of the day, customer tuh orang. Dan saya rasa yang disampaikan oleh Pak Andre itu adalah sesuatu yang bersifat principle. It happens all over the world. Selama penumpangnya orang, kalau orang Jawa bilang pengen diwongke. Dan hanya yang bisa ngewongke ya hanya orang lagi. Ya saya percaya suatu hari AI dan robot akan sampai ke sana, tapi not in the 10 years lah. Itu sih yang saya rasain. Roadmap kita masih sampai belum lewat dari 10 years. Oke, sebelum saya tutup, Pak Andre barangkali bisa kasih closing statement buat para pemirsa, Pak. Statement ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Teguh, Pak Tommy, para pemirsa yang menonton. Tadi yang saya sharing adalah mengenai bagaimana founder generasi 1, generasi 2, dan kita terus melanjutkan apa core value kita yang menjadi value proposition terhadap
customer kita. Itu bagaimana Bluebird menyatakan selalu to stay relevant terhadap customer kita. Nah, masing-masing mungkin pemirsa punya bisnis yang berbeda. Bagaimana membuat relevansi terhadap customernya mungkin berbeda dengan Bluebird. Jelas kalau di Bluebird, human connections itu karena kita di-deliver oleh human, di-backup oleh teknologi dan semua aset untuk melayaninya. Jadi, yang juga saya pikir penting gitu ya di Bluebird itu, profit itu results, but the process itu yang membuat kita mendapatkan result itu. Jadi kita menuju tujuan bahwa ya sebuah perusahaan pasti mencari profit gitu ya. Tetapi founder juga selalu bilang that's not number one. It's very important untuk semua perusahaan untuk membuat profit, tetapi that should be the result. Prosesnya yang harus kita jalankan untuk memastikan result itu profitable. Jadi saya selalu mengingatkan juga semua bahwa money is very important, but it's not the number one reason. Mungkin itu juga salah satu yang pembelajaran yang saya dapat dari founder. Terima kasih. 53 tahun Bluebird sudah, dan kayaknya value-value-nya udah kita gali nih Mas Tom ya. Oke, pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Andre. Terima kasih banyak Pak Andre waktunya. Thank you. Terima kasih sama-sama. Thank you very much. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share siniar ini atau podcast ini supaya kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Sampai jumpa di acara berikutnya dengan narasumber yang tak kalah menariknya. Salam. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFAB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company.
Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan assessment tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Korkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.